Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita, para pemirsa dimanapun kita berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik serta hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan semua aktivitas di bulan suci Ramadan ini. Ramadan merupakan suatu anugerah yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan merupakan kesempatan yang besar, anugerah yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk mengisi Ramadan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, pada bulan suci Ramadan kita ketahui bahwa berbagai macam aktivitas ibadah-ibadah di dalamnya yang begitu luar biasa fadilahnya. Maka dari situ Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perintah kepada kita semua, kepada hambanya dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam satu ayat ini merupakan bertujuan bahwa esensi daripada Ramadan adalah ketakwaan. Esensi daripada puasa di bulan suci Ramadan adalah ketakwaan. Maka Ramadan di sini memiliki esensi yang luar biasa, yaitu pendekatan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedekatan personal kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Baik itu dari ibadah puasanya, baik itu dari ibadah salatnya, maupun ibadah-ibadah lainnya, tilawatul Quran dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga kita tidak terlepas dari ketaatan atau ketakwaan dalam sosial. Ketakwaan dalam personal tidak akan cukup untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Namun ketakwaan secara sosial kita harus bangun dengan sebaik mungkin. Karena ketika kita ibadahnya sudah bagus, sudah matang, namun sosialnya kita belum bisa berinteraksi dengan baik dengan kerabat kita, saudara kita, dimanapun ia berada, maka belum sempurna ibadah di bulan suci Ramadan kita. Dalam surah Al-Baqarah disempurnakan bahwa summa atimmus shiyama ilal lail. Nah, ini juga bahwa kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyempurnakan ibadah saum Ramadan kita, siyam Ramadan kita. Baik itu berpuasa di pagi harinya maupun qiyam Ramadan di malam harinya. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya bahwa man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa akan diampuni dosanya yang sudah lampau. Hadirin rahimakumullah.
ma taqaddama min dzambi, artinya bahwa ma di sini tidak ada batasannya. Dosa yang kapanpun kita kerjakan itu di masa lampau kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ketahui bahwa apakah puasa kita mampu menghapus dosa kita? Maka penting sekali untuk kita perhatikan bahwa puasa Ramadan kita, ibadah di bulan Ramadan kita, senantiasa kita tingkatkan terus untuk menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan kita, sehingga kita mendapatkan predikat yang tadi, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan bukan sekedar siyam Ramadannya, bukan sekedar puasa di bulan suci Ramadannya, bukan di siang harinya doang, namun disempurnakan di malam harinya juga. Rasulullah SAW bersabda juga, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang qiyam Ramadan, qama Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampuni dosa yang telah lampau. Dosanya diampuni yang telah lampau. Hadirin rahimakumullah. Maka kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu kita mengikuti bagaimana cara puasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kita berpuasa untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Kita diajarkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah perisai. Perisai daripada godaan syaitan. Namun puasa yang seperti apa yang bisa menjadi perisai bagi orang yang sedang berpuasa? Tentu puasa yang sempurna. Jika puasanya sudah sempurna, maka ini akan menjadi perisai yang tidak pernah tergoyahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan puasa kita bisa menjadi perisai bagi diri kita, bagi keluarga kita. Hadirin rahimakumullah. Puasa, hadirin rahimakumullah, sebuah perisai tidak akan pernah ditembus oleh syaitan atau pengganggu-pengganggu yang lain. Jika perisai itu kuat, maka puasa kita perlu disempurnakan untuk menjadi perisai yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua, puasa kita di bulan suci Ramadan ini menjadi perisai yang terbaik dari godaan-godaan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ibadah puasa kita maksimal, ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketakwaan kita tentu menjadi sebuah modal yang besar yang tidak ada yang bisa mengganggu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan berbuah menjadi orang-orang yang muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal tadi, bahwa puasa kita menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak ada lain, ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan pahala kita. Jaga pahala puasa kita, kualitas puasa kita, maka puasa kita akan membantu kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga diri kita, kesehatan kita, dan kualitas puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.